Ya, pemirsa, dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jambi, Polda Jambi terus menggencarkan berbagai strategi penanggulangan, mulai dari edukasi, penegakan hukum, hingga rehabilitasi bagi korban kecanduan narkoba. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Halomon Siregar menegaskan bahwa perang terhadap narkoba harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dengan pendekatan menyeluruh dan kolaboratif, Polda Jambi menjalankan 3 strategi utama dalam upaya pemberantasan narkoba di wilayah Provinsi Jambi. Strategi pertama adalah penanggulangan berbasis edukasi dan pencegahan, melalui peran aktif para Babin Kamtibmas, Kapolres, serta Direktorat Binmas Polda Jambi, yang secara rutin menyampaikan informasi mengenai bahaya narkoba kepada masyarakat, terutama melalui pendekatan langsung di lapangan dan kegiatan sosialisasi. Kapolda Jambi menegaskan bahwa peran tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga tokoh agama juga sangat penting dalam menekan laju penyebaran narkoba. Upaya ini tidak bisa dilakukan oleh kepolisian semata, tapi harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen bangsa. Strategi kedua adalah penegakan hukum secara tegas dan terukur. Tidak hanya melakukan penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba, namun juga mengembangkan kasus hingga ke tahap tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Menurut Kapolda Jambi, menangkap pelaku bukanlah tujuan akhir, tapi justru menghentikan jaringan distribusi narkoba hingga ke akarnya adalah misi utama. Salah satunya adalah dengan menyita aset dan keuntungan hasil kejahatan narkoba, agar pelaku tidak bisa kembali menjalankan bisnis haram tersebut. Strategi terakhir adalah upaya penyembuhan dan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba. Polda Jambi mendorong rehabilitasi sebagai solusi kemanusiaan, agar para penyalahguna dapat kembali menjalani hidup sehat dan produktif di tengah masyarakat. Upaya itu supaya dia komprehensif, apapun namanya, itu 3 dia, Pak. Makanya ada yang disebut strategi penanggulangan. Jadi, tidak hanya nangkap-nangkap, tapi ada namanya diseminasi informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Saya sudah perintahkan Babin Kamtibmas, para Kapolres, Dirbinmas untuk menyampaikan ini. Kalau sukses di sana, tidak ada gunanya penegakan hukum. Uang penyidikan ini bisa digunakan untuk yang lain. Ya, dan itu ada diemban oleh setiap pihak, bukan hanya polisi. Saya juga minta titipkan kepada ketika saya kunjungan ke PWNU, ketika saya kunjungan ke FKUB, supaya ulama-ulama maupun pendeta atau tokoh agama menyampaikan itu, begitu, ya. Jadi keluarga disampaikan. Jadi bukan urusan polisi saja, Pak, gitu. Ya, tapi kami menyampaikan, ya, menyampaikan dan semua masyarakat. Nah, setelah itu ada namanya strategi supply reduction lewat penegakan hukum. Nah, apa yang dilakukan? Yakni tadi menangkap, lalu TPPU-kan. Karena kalau cuma nangkap-nangkap ini, oh banyak Pak, banyak pengalaman saya, banyak baraknum banyak sekali. Tapi kalau mau serius narkoba itu harus TPPU. Nah, itu baru saya angkat tangan, baru reserse tangguh namanya, ya. Itu dia. Kalau TPPU, ya, dia akan mati, ya. Nah, yang terakhir ada namanya upaya untuk menyembuhkan yang sakit, ya. Karena kalau ini nggak disembuhkan, mereka merupakan pasar, ya. Jadi yang sakit, penyalahguna, pecandu harus disembuhkan. Bagaimana rehabilitasi? Tentunya teknik dan taktik sudah dirancang sedemikian rupa oleh para pihak, ya. BNN ini sebagai penjurunya, Polri adalah bagian dari tim TAP tersebut, ya. Kapolda Jambi menegaskan bahwa perang terhadap narkoba tidak bisa setengah-setengah. Diperlukan sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen bangsa untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Dengan implementasi 3 strategi utama ini, Polda Jambi berharap dapat menekan angka penyalahgunaan narkoba secara signifikan, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi masyarakat. Heri Zulkifli, JEK TV, melaporkan.